Nah, kebetulan kali ini kita pengen edukasi ke teman-teman bagaimana mengantisipasi kutu. Nah, karena kutu ini memang salah satu momok yang ditakutin para pengobis. Sebetulnya kutu ini tidak berbahaya, Norma. Dalam artian tidak langsung menyebabkan kematian. Nah, tapi ada dua jenis kutu. Yang pertama ini kutu argulus atau kutu kura, yang kedua kutu jarum. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Nah, oke. Ya, ketemu lagi teman-teman. Nah, hari ini mungkin kita udah lama nggak buat video yang di Blaskoy Center yang lokasi 1 ya, Norma. Dan ini full indoor, artinya matahari kena, tapi atas ini mungkin Norma bisa shoot. Itu kita tutup pakai atap, ada paranet juga. Sehingga memang secara untuk cuaca hujan maupun panas, ini kolam ini lebih stabil. Nah, memang kan kita belum lama kan beresin fasilitas yang di lokasi kedua, yang di Puri Anjasmara Blok L, itu kan semuanya outdoor. Makanya filternya saya lebihin, saya gedein, fasilitasnya pompanya saya gedein, tujuannya karena kenapa? Di outdoor itu teman-teman, tantangan dan untuk menjaga kualitas air itu otomatis lebih sulit. Nah, ya lebih sulit, lebih gampang yang ini. Nah, makanya saya kalau ngevlog di sini seneng karena nggak kosong saya, ya kan, adem. Nah, ini sekalian hari ini kita mau edukasi sedikit, Norma. Ini kolam sekitar kurang lebih 20 ton, lebih sedikit. Kedalaman ini 1,75, cukup dalam. Ya. Enggak juga sih, karena memang tadinya kan kolam ini memang saya mau pakai untuk ikan-ikan yang 60 up ke atas. Ya, cuman memang terus terang semenjak pandemik kita agak kurangin yang jumbo-jumbo karena perputarannya agak slow. Gitu. Nah, sekarang kondisi di kolam ini ukuran antara paling kecil 35 BU, paling gede 70 up. Ada beberapa ya. Nah, Norma bisa lihat nih airnya nih, tuh. Ya kan? Meskipun sama-sama sudah mature dengan kolam yang di Blok L sana, secara kejernihan kristalnya, airnya, nyesnya itu lebih nyes yang sini. Tuh, ya kan? Ya, pengaruh juga sih, pengaruh juga. Nah, kebetulan kali ini kita pengen edukasi ke teman-teman bagaimana mengantisipasi kutu. Nah, karena kutu ini memang salah satu momok yang ditakutin para pengobis. Sebetulnya kutu ini tidak berbahaya, Norma. Dalam artian tidak langsung menyebabkan kematian. Nah, tapi ada dua jenis kutu. Yang pertama ini kutu argulus atau kutu kura, yang kedua kutu jarum. Nah, kalau kutu jarum itu memang kita harus nyabutin. Harus dicabut ya. Nah, mati tapi dia nggak bisa lepas. Nah, bekas lukanya itu nanti nggak sembuh-sembuh kalau nggak dicabut gitu. Nah, makanya saya selalu pesan ke teman-teman penghobi sebaiknya kita ini melakukan pencegahan. Makanya kita selalu bilang bahwa treatment dimilin atau obat untuk kutu atau merek apapun itu saya sarankan setiap bulan itu rutin. Ya, nah contoh saya akan kasih contoh kolam ini kebetulan yang sudah waktunya untuk treatment. Ini kolam kurang lebih 20 ton. Saat ini ikan mungkin catatan ini sekitar 35 sampai 40 ekor, saya lupa yang di sini. Ya, beberapa udah punya customer, beberapa masih stoknya blast. Nah, kita pakai dimilin sekali lagi, Norma, ini mungkin bisa dideketin. Pastikan dimilinnya ini yang asli. Nih, kalau kita biasanya pakai yang kemasan 5 gram seperti ini. Baliknya seperti ini. Ya, nah memang kan dosisnya itu adalah per ton atau per air itu kalau untuk emas koi itu kan 0,37 gram. Ya, tapi saya selalu pakai patokan untuk saya pribadi ya, 1 gram per 1 ton. Jadi kalau ini 20 ton berarti gampang, 20 gram. Nah, tinggal 4 kemasan seperti ini. Itu kan. Nah, nih ya. Jadi simple sih teman-teman, kemarin yang sempat nanya gimana treatmentnya sekalian kita buatin di video ini. 4 ini biasanya saya pakai wadah seperti ini. Nah, kalau kemasan pak-pakannya seperti ini, Norma. Ya, ini yang Jepang asli. Jadi pastikan sekali lagi belilah dimilin di toko-toko yang terpercaya. Jangan hanya gara-gara selisih lebih murah 5.000 perak, 10.000 perak, terus kita tergiur. Akhirnya banyak kemarin di beberapa kota, untungnya di customer kita dan di grup les enggak, sampai ada yang mati massal 1 kolam loh. wah, Ya, jadi jarang ngejar murah. Makanya saya sering kali kemarin ada siapa ya orang kita ngomong, Pak, di sini jual dimilin lebih murah ogah.
Ngapain cuman ngejar 5.000, 10.000 per piece-nya ya kan, tapi kan resiko gitu loh. Sedangkan kita langganan dengan toko yang biasa ngambil di Milin ini udah tahunan, udah hampir 10 tahun gitu ya. Nah, lanjut balik ke tadi, pakai aja gelas atau kemasan kecil seperti ini 4 kali 5 gram jadi 20 gram. Nah, saya biasanya pakai air kolam juga normal tuh. Nah, diaduk sampai rata. Dan ingat sekali lagi teman-teman, sebelum melakukan treatment di Milin ini kolam full ya, puasa ya. Puasa selama. Puasa 1 hari minimal. Oke. Ya. Itu berarti nggak usah dikasih air hangat itu? Oh nggak usah, air kolam aja. Nah, kenapa tujuannya sekali lagi? Memang apa ini ada kutunya Pak Ade? Nggak ada. Saat ini nggak ada, karena kelihatan dari pergerakan ikan yang flashing, yang bintik-bintik merah, atau kan biasanya kalau kutunya ada di badan itu kan kelihatan kalau berenang. Nah, yes, nah biasanya saya memang sering ngomong ke customer, kalau sampai memang kolam customer ini ada kutunya, biasanya memang mereka treatmentnya kurang rutin. Kalau saya prinsipnya Norma, sebelum kejadian ada kutu, mending saya bom dulu. Langsung di treatment dulu. Ya, jadi kan intinya nggak perlu sampai kita terjadi gitu loh. Nah, setelah itu kita tuangkan di waterfall supaya cepat tercampur. Seperti ini, set, sudah selesai. Tapi kalau kayak gini itu kesannya baik kan sih Pak? Ya sebulan sekali oke. Kita udah jalan 10 tahun lebih, sebulan sekali aman sekali. Ya kan, nah itu nanti satu kolam pasti akan sedikit lebih keruh karena di Milin itu kan sifatnya juga agak keruh di air. Tapi biasanya nanti beberapa jam, apalagi didukung dengan sistem filter yang bagus, itu pasti akan bening celing lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ini melakukannya, merawatnya ini rutin, ya pasti kutu dan lain-lain itu akan bisa kita antisipasi. Makanya kalau ambil ikan dari kita, rata-rata ikan yang kita jual ini semuanya ini sudah ibaratnya bersih, baik secara kesehatan maupun secara kutu dan lain-lain. Nah, tapi memang kadang ya, Norma saya sering ngomong juga, terkadang itu kutu itu sumbernya banyak sekali. Bukan hanya dari ikan sumber lain, tapi salah satunya dari sumber air ini juga bisa gitu loh. Nah, terkadang ada beberapa case dari kolam bersih, kita masukin vet karantina, kita karantina mungkin air sumbernya kan dari tandon. Meskipun kita udah pakai air tangki, kadang bisa muncul kutunya lagi. Tapi sekali lagi, kutu itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi jangan stres gitu loh, santai gitu ya. Kita intinya treatment sesuai kebutuhan. Nah tuh lihat ya, sudah mulai bercampur, agak butek sedikit, tapi itu wajar. Nah biasanya nih setelah saya masukin di Milin ini, saya diemin minimal 1 kali 24 jam. Supaya dia bekerja dulu, setelah 1 kali 24 jam selesai, besok kita baru makan normal lagi. Seperti itu. Dan oh nggak usah, 1 hari aja udah cukup, sudah efektif. Pasti nanti kalau ada yang kutu atau bibit atau telur itu dia akan rontok. Ya asal dengan catatan di Milin yang asli ya. Ya jangan pakai yang palsu atau merek-merek yang kita belum tahu itu bagus atau enggak. Nah kurang lebih seperti itu Norma. Ya intinya salah satu treatment di Milin atau untuk kutu. Hari ini kita sharing dan edukasi itu. Nanti next video mungkin treatment FMG, treatment garam untuk ikan baru, kemudian mungkin ada treatment-treatment yang umum-umum ya. Contohnya misalkan untuk menjaga kualitas air pakai clay mineral, kita nanti akan buatin per video aja. Jadi biar enggak, kita nggak jual. Tapi nanti kalau memang customer ada yang perlu, bisa WA ke saya atau ke tim Bless atau ke Bless Channel, kita kasih kontak tokonya yang terpercaya. Gitu. Jadi saya pastikan toko yang saya referensi ini kita nggak dibayar endorse nih. Ya, kita gratisan. Tapi intinya tujuan saya untuk sharing aja supaya teman-teman jangan sampai beli di Milin yang palsu apalagi menyebabkan kematian seperti itu. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan semoga video tadi bisa bermanfaat buat teman-teman terutama koi lover dimanapun. Jangan lupa dukung dan terus tonton channel kami supaya terus berkembang. Like, comment, subscribe, share, dan sehat sejahtera selalu untuk kita semua. Bye-bye.